Shalom, jumpa lagi bersama saya, Tuce Marwanti Akelupa. Saya mahasiswa STT Intim Makassar. Sekarang saya sudah semester 4. Ya, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan. Untuk itu, sebelum menyaksikannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, di hari ini kami boleh bersyukur walaupun begitu banyak tantangan-rintangan yang kami alami, tetapi kami masih ada sampai saat ini. Itu bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Allah senantiasa memberkati firman-Mu, agar biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menerangi kami dan menuntun kami ke jalan-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah firman-Mu, agar firman-Mu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan yang saya pilih pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan kita di hari ini adalah, jika Allah yang menuntun, jangan khawatir di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, Bapak, Mama, Pak, Saudara semua, Shalom. Kekhawatiran dan ketakutan adalah sesuatu hal yang membuat seseorang selalu tidak tenang dan tidak sejahtera dalam hidupnya. Seperti ketika malam dan gelap, seorang berjalan di tengah hutan, ia akan sangat ketakutan dan merasa khawatir akan hewan buas dan kegelapan. Ia membutuhkan suatu penerang seperti senter atau api unggun untuk menerangi jalannya dan menghindarkan dia dari serangan binatang buas, dan sekaligus api unggun ini selalu menghangatkan tubuhnya pada saat udara malam yang sangat dingin.
Bapak Mama, Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita saat ini menceritakan tentang penyertaan Tuhan dan tuntunan Allah dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Allah menghadirkan dirinya di tengah-tengah bangsa itu pada siang hari melalui tiang awan. Fungsinya sebagai petunjuk jalan sekaligus memberikan perlindungan dari teriknya panas matahari di padang gurun. Ia juga menghadirkan dirinya melalui tiang api pada malam hari sebagai suatu petunjuk arah jalan sekaligus menjadi penerang dan penghangat badan dari dinginnya udara malam. Bapak Mama, Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, di sini nyata bahwa kebaikan Allah memberikan pertolongan dan penyertaan agar umatnya tidak merasa khawatir dan takut. Dengan kata lain, bahwa melalui kehadirannya dalam bentuk tiang awan dan tiang api, umat Israel dituntun dalam perjalanan yang sangat panjang dan selalu terlindungi oleh Tuhan. Ya, Bapak Mama, Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun harus menjadikan Alkitab sebagai pelita yang menuntun kehidupan kita bersama keluarga kita. Firman Allah yang berisikan janji keselamatan hendaknya membuat setiap orang merasakan kebaikan dan tuntunan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini. Bapak Mama, Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita pasti merasa bahwa kita dalam keadaan yang tidak baik. Kita merasa takut, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir, bahkan kita merasa bahwa keadaan yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, yaitu kita diserang oleh penyakit atau wabah COVID-19 di Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Yang bukan hanya penyakit ini bukan hanya penyakit biasa-biasa saja, tetapi penyakit ini sudah banyak merenggut nyawa banyak orang. Semua orang bahkan sampai meninggal dunia, bahkan meninggal dunia dan dimakamkan dengan tidak dihadiri keluarga tercinta. Tetapi di sini bahwa sudah begitu banyak orang yang meninggal di dunia ini, tetapi apakah kita akan terus takut dan khawatir, gelisah dan tidak merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa? Tidak percayakah kita dengan penyertaan Tuhan? Tidak percayakah kita dengan pertolongan Tuhan? Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Tuhan menghadirkan tiang awan dan tiang api untuk menuntun bangsa Israel, maka Tuhan akan memberikan Tuhanlah yang memberikan pemerintah dan para medis untuk sebagai garda terdepan untuk menolong kita semua, asalkan kita menuruti protokol kesehatan, yakni kita rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, jaga jarak antara satu dengan yang lain, dan jangan pernah lupa untuk berdoa dan membaca Alkitab, saling peduli satu dengan yang lain. Wabah COVID-19
ini memiliki dampak yang negatif dan positif. Kita tidak bisa, dampak negatifnya adalah kita tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita seperti layaknya orang-orang yang bekerja setiap hari, seperti jualan di pasar, jualan ikan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ada jalan keluarnya, yaitu pemerintah memberikan bantuan berupa beras, mie, dan telur, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda pemerintah peduli dengan masyarakat. Itu adalah cara Allah untuk menghadirkan pemerintah di tengah-tengah dunia ini. Maka pemerintah juga mengadakan suatu protokol untuk tetap jaga kesehatan dan tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan segala aktivitas dari rumah. Tetapi virus corona ini juga membawa sisi positif, adalah mempertemukan kembali kita bersama keluarga kita dalam rumah kita, mengajak kita beribadah bersama, saling menasihati satu dengan yang lain. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, yakinlah bahwa setiap keadaan yang kita alami, seburuk apapun itu, kita pasti melaluinya asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita sedang berada di badai yang sama, tetapi kapal yang berbeda. Bagaimana kita tenangkan badai itu? Bagaimana kita menenangkan hati dan pikiran kita dalam menghadapi badai ini? Percayalah, di balik badai pasti ada sukacita yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan menolong kita dalam menghadapi setiap situasi kehidupan kita. Amin. Salam sehat, Wisnenono Kankit.